Selamat pagi, nama saya Ayu Aprani Nurheti Arifin dari kelas TGA Grup 6. Saya akan mempresentasikan tentang Project Based Learning Karakter Building Pancasila dengan judul Keadilan Sosial dalam Pendidikan. Yang pertama, isi laporan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, hasil temuan di lapangan dan solusinya. Yang keempat, refleksi pribadi. Latar belakang masalah sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan kualitas pendidikan yang cukup signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan budaya sekolah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2022, masih terdapat 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia yang tidak bersekolah, yang menunjukkan bahwa masih banyaknya anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Rumusan masalah, bagaimana kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia memengaruhi akses terhadap pendidikan berkualitas. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih tingginya angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Indonesia. Hasil temuan di lapangan dan solusi. Terdapat kesenjangan signifikan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti adanya perpustakaan, adanya lab komputer, serta berbagai sumber belajar tambahan. Sedangkan sekolah di pedesaan seringkali tidak memiliki fasilitas yang lengkap dan terbatasnya sumber belajar tambahan. Solusi untuk kesenjangan kualitas pendidikan di atas dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan secara proporsional ke daerah-daerah yang kualitas pendidikannya rendah dan memastikan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang memadai di seluruh wilayah, termasuk akses internet, serta menyelenggarakan program pelatihan guru berkelanjutan yang menekankan pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Yang kedua, banyak keluarga di daerah pedesaan dan pinggiran kota tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, termasuk biaya seragam, buku, dan transportasi. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Dan di daerah terpencil, akses ke sekolah juga menjadi suatu kendala. Jarak tempuh yang jauh, infrastruktur jalan yang buruk, dan kurangnya transportasi umum membuat banyak anak kesulitan mencapai sekolah. Solusinya memperluas dan mengefektifkan program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar untuk menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu serta membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan menyediakan transportasi yang aman, terjangkau bagi siswa. Refleksi pribadi, isu pemerataan pendidikan di Indonesia menyentuh inti keadilan sosial yang saya yakini. Menganalisis kesenjangan dan merumuskan solusi melalui simulasi menyadarkan saya untuk kompleksitasnya melampaui sekedar akses fisik dan menyentuh kualitas sumber daya, ekonomi, geografi, hingga implementasi kebijakan. Pemerataan sejati bukan hanya tentang semua anak bersekolah, tapi juga menerima pendidikan setara dengan kualitasnya. Tantangan geografis dan infrastruktur yang beragam menuntut solusi inovatif, sementara efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi yang tepat di lapangan. Saya menegaskan urgensi penelitian yang tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan masukan konstruktif bagi kebijakan dan praktik yang lebih adil. Peran pemerintah sangat krusial dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada daerah tertinggal. Namun, partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk orang tua dan organisasi sipil, juga esensial. Penelitian ini ke depannya berupaya tidak hanya memetakan kesenjangan, tapi juga mengidentifikasi peluang kolaborasi, inovasi,
yang dapat mempercepat terwujudnya pendidikan berkualitas yang serta-merta di seluruh pelosok Indonesia. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.